Indonesia apa yang membuat sulit di sini menurut lo? Gue kemarin baru ngobrol sama salah satu dulu pemain si Ferran Huta Barat namanya bang. Ferran Torres. Wah, bukan Ferran Huta Barat. Kita sama Eropa itu nggak berbeda, sama. Yang pasti bagian soal luck ini. Oh iya. Bedanya cuma itu. Eropa butuh luck karena saking kompetitifnya. Kalau di sini butuh luck saking nggak kompetitif. Menurut lu ada nggak pemain Indonesia sekarang yang levelnya European class? Oh. Yang lu lihat ya, di yang timnas paling mentereng ya di timnas sih. Kalau si ya. Nah gue rasa Rizky Ridho salah satu orang yang punya insting belajar yang bagus. Ketika dia masuk ke tempat dan lingkungan yang bagus seperti yang kita bahas tadi. Cepat, makin bagus kan. Makin bagus. Dia sejak rajin banyak naturalisasi Izes dan lain-lain masuk. Level beda banget tuh, beda makin naik ya. Oke, kembali lagi di The Authority dan gue sudah bersama Afif Safi. Mantap. Kalau pembahasan bola yang agak teknis, gue selalu mau mengundang Afif Safi. Karena memang pernah berpengalaman sebagai pemain. Ya. Itu agak beban juga tuh sebenarnya tuh. Walaupun caps 0 ya. 0, menit play 0 tuh. Masih kurang. Tapi engagement tinggi. Engagement lumayan. Lu gak minta sama Pange tuh apa PPSM? Sempet ditawarin, cuma katanya gue nggak tahu masalah ada investor atau apa yang nggak cair gitu. Jadi udah oke lah, dia juga udah oke. Mau kemana sih arahnya tuh sebenarnya Pange? Gak ngerti. Dia udah bikin video-video yang wah ini bagus buat citra gitu kan ada yang dia kira klub bola ini kandidat mungkin. Emang iya. Kandidat capres. Iya. Udah lah nge. Lu fokus di capres aja. Tapi bagus maksud gua orang-orang kayak Pange terlibat di sepak bola kita secara langsung, warnanya lebih banyak kan, lebih variatif. Dan emang dia ngerti kan sebenarnya kayak sport manajemen yang ngerti. Dan Pange itu waktu gua zaman kuliah dulu Pif, dia udah penghargaan presenter bola terbaik Asia loh. Dan dulu nih teman-teman sportcaster yang angkatan gua atau di atas gua dikit ya idolanya Pange. Iya. Nah pernah lah minggu lalu itu kita main terakhir itu sama Coach FC. Oke. Kapan nih gua lu undang ke Authority? Oh iya. Oh yaudah gue undangnya. Gue WA. Sampai sekarang belum balas. Gue udah di sini nungguin. Udah janjian. Kacau. Udah janjian harinya, tanggalnya, jamnya. Oke nge. Kata gue kan. Enggak. Habis itu gue udah di TKP ya bos. Ah serius? Enggak dibalas sampai hari ini. Kacau. Bangke emang Pange nih. Belum jadi politisi aja udah begitu. Ya kan gua WA gak bales. Mending gua kan kita kontenin aja kan. Siapa tahu abis ini Pange bales. Bener. Dia lagi sibuk ini dia PR Jakarta. Iya, dia sudah nyemplung PR Jakarta. Jangan-jangan abis ini Pange jadi The Jack juga. Tapi gua orang yang termasuk salut banget sama kayak Wawasan udah paling pinter lah. Dia kalau kayak di dunia jurnalistik sepak bola tuh udah paling pinter bang. Cuma saran gua kalau lu ngefans sama Pange, jangan lihat dia main bola. Kayak ngangkut beras. Kata Koci kayak ngangkut beras. Udah jangan. Ngefansnya ketika dia berbicara dan memberikan data aja. Kalian terkesima silahkan lah. Jangan nonton dia main bola sekali-kali. Jadi gue sama Koci sama Pange itu kan bicara sport science tuh. Ada anak KKS kemarin kan lagi diperiksa sport science, ototnya yang udah diaktifasi mana, yang ototnya yang jelek yang merah di mana, yang kuning di mana, yang hijau di mana gitu, ada kategorinya kan. Ada yang otot hijau udah bagus segala macam gitu. Gue bilang sama Koci ini kalau kita ini Pange, lu gua ini yang hijau kayaknya cuma otot rahang. Yang lainnya merah. Koci yang hijau ini jempolnya buat ngetik mulu kan, nge-tweet hijau dia jempolnya Koci. Nah, menurut lu Pif, mana yang lebih berbakat, Ronaldo atau Messi? Wah, ini emang sering ditanyain ya. Cuma gue ngerasa kalau lu pengen jadi atlet ya Ronaldo gitu. Cuma kalau udah
jadi atlet dan pengen tahu sepak bola ya Messi. Messi udah bermain buat pecinta sepak bola menurut gua. Lu bias Barcelona. Enggak. Gua kalau Messi main di Madrid pun, Ronaldo main di Barcelona, aku bilang Messi yang terbaik tetap. bener. Karena selain sport ada artnya di situ. Artnya Ronaldo juga nggak ada art menurut ya, lu? cuma dia kan yang kayak sport banget gitu, kayak pola latihannya dia ngasih unjuk ke orang-orang, bangun tidur. Menurut lu ngapain. Messi ambisius nggak? Ada. Ya, maksud gue gini, kalau bagi gue nih Piv ya, Ronaldo itu adalah orang berbakat yang ambisiusnya kelihatan. Messi orang yang berbakat yang ambisiusnya kelihatannya secukupnya aja. Benar. Itu gue sepakat. Tapi sama-sama berbakat, sama-sama ambisius menurut gue. Lu setuju gak? Setuju. Itu gue bisa narik dari inian Bang, pola-pola badan gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu ya dari ilmu akupuntur atau ilmu bener. Keilmuan struktur tulang gitu Bang. Ronaldo tuh sepertinya dia yang masuk ke logam dan logam dan baja. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu itu kelihatan banget ngejarnya. Iya, Messi nih, iya. Messi yang halus gitu. Feng Shui. Iya, ya semi-semi gitu lah. Messi ini yang kayak halus kan, yang kayak dia bisa kayu, bisa air juga gitu. Adaptif. Jadi, ya adaptif. Jadi ambisinya Messi ini emang nggak terlalu kelihatan. Tapi ada. Ada. Bahkan Messi juga bilang sama siapa ya? Gue lupa. Dia bilang kalau gue nggak bisa bawa tim gue menang, tapi gue harus menjadi man of the match. Itu Messi segitu juga sebenarnya. Iya kan sama kan? Iya, Messi gitu. Gue tuh kesel ya orang mengkategorikan ini Messi itu contohnya orang berbakat, Ronaldo tuh kerja keras. Enggak, dua-duanya kerja keras, Benar, Bos. itu iya. Karena gue ngurusin bola, gue jadi kalau lu gak kerja keras mati aja lu udah. Nggak ada yang tidur-tiduran. Nggak ada. Messi kan fotonya tidur tuh. Nggak Ada. KKS gitu nggak ada. Itu abis foto tidur treadmill dia itu. Gak ada yang tahu, Bos. Lucu banget. Iya, kan Messi kan minum kelapa gitu. Gak ada. Nggak ada, habis minum kelapa jogging dia tuh di pantai. Gue gak percaya. Iya. Gue gak percaya gue ada orang yang mengandalkan bakat aja. Gue gak percaya. Nggak ada. Pasti ada latihannya. Memang. Gila, Bos. Ini game yang mengandalkan fisik sekaligus kecerdasan sekaligus social skill. Lu nggak mungkin ngandelin bakat doang untuk mengelola masalah sekompleks ini, Bos. Benar. Iya kan, kecuali ya lu bikin telur dadar mungkin ada faktor bakat. Ya. Iya kan? Potongan bawang. Bawang putihnya gue bukan merendahkan orang bikin telur dadar. Kayaknya semua kita bisa bikin kan. Cuma ada yang enak, ada yang enggak. Di faktor bakat. Wah itu lu apalagi lu dari Padang kan. Iya. Berhak nih ngomongin masakan nih. Faktor bakat, Bos. Iya. Selain telur dadar kayaknya enggak, itu butuh kerja keras dan bakat semua. Dan ya kelihatan juga, maksud gua apalagi udah se-Messi gitu, kayak dia nendang ke titik sehari kayak 1000 kali dia pernah kayak gitu, latihan passing dia pernah kok dia, cuma ya nggak ditunjukin banget bedanya kayak gitu kan. Ronaldo kan dia muscle gitu kan. Iya. Ayo Flexing aja bedanya. Coca-Cola digeser. Iya. Kayak gitu. Lebih SJW kan. Cristiano Ronaldo ini lebih SJW. itu sih. Ya kan, tapi kalau ada kelaparan di mana datang sebagai duta gitu. Ronaldo kan lebih kayak gitu kan. Iya benar. Dan ngangkat anak gue pikir tuh hal yang jarang gitu Bang. Ternyata kan banyak artis-artis yang datang ke negara, selebriti luar negeri yang datang ke negara angkat anak gitu demi, aduh jangan diterusin dah. Gue sangkain ini lagi gak ada kemanusiaan lagi. Motifnya bisa macam-macam. Motifnya bisa macam-macam. Tapi itu kan sebuah tindakan yang berdasarkan kemanusiaan. Betul, kan. kemanusiaan intinya. Ya tindakan kemanusiaan mau motifnya apapun ya silakan aja selama lu masih bertindak berdasarkan rasa kemanusiaan kan gitu. Iya. Nah, kenapa gue tanya soal bakat dan kerja keras tadi ya? Gimana tuh? Ini ada data ya dari Liga Inggris, gue dapat di Business Insider gitu ya. Itu mengatakan begini, Viv, 1,5 juta orang yang bermain bola bergabung di akademi sepak bola. Itu ternyata conversion rate-nya yang menjadi pemain profesional di IPL itu cuma 180 orang. Dari jutaan? Dari 1,5 juta. Artinya yang masuk akademi dan kemudian menjadi pemain profesional itu di Inggris, di negara kiblatnya sepak bola
itu cuma 0,012%. Artinya menurut gua instead of kerja keras dan bakat, yang paling diperlukan untuk berkarir di sepak bola itu adalah keberuntungan. Karena angkanya cuma 0, tuh. Lebih gede pilek, bos. Lu maju pilek tuh lebih besar kemungkinannya lu jadi anggota legislatif ketimbang lu masuk akademi SSB untuk jadi pemain bola. Lebih gede kemungkinan lu jadi udah masuk partai, masuk caleg, daftar caleg, lu jadi anggota legislatif, tarung di pemilu, lebih gede kemungkinannya ketimbang lu masuk akademi kemudian jadi pemain bola. Tapi lu ini juga bang, maksud gue tahu apa penyebabnya sampai kayak kok bisa sedikit ini gitu kan? Lak-laknya itu apa penyebab akhirnya terpilih 0,2? Kenapa nggak bisa lebih gede gitu? Ya karena menurut studi itu memperlihatkan bahwa misalnya ada bias scouting gitu kan, ada mereka yang gagal untuk tumbuh karirnya. Karena bagi scouting kan semuanya nih, bagi klub senior, semua 151,5 juta orang ini kan soal duit aja. Nggak ada tuh soal value untuk membangun nasionalisme, kerja keras. Itu kan kalau perdebatan pemain naturalisasi di timnas kan perdebatannya ini pemain-pemain ini mereka nasionalis atau enggak, muncullah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu negeri segala macam. Dan kalau orang udah bergabung di timnas ya kita bisa asumsikan apapun alasannya mereka punya nasionalisme kan, mau bergabung kok gitu. Tapi kalau di klub enggak ya? Ini duit semua. Lu kalau nggak bisa jadi duit, gua nggak akan urus gitu. Oke. Nah itulah yang terjadi dan sehingga orang pemain-pemain yang dinilai tidak perform, gagal, kemudian disingkirkan aja langsung. Nah, cuma beberapa klub yang memang punya istilahnya itu pre-purchase ya, after release, after release istilahnya. Beberapa klub udah punya program after release, salah satunya kalau di Inggris itu Crystal Palace. Oh. Maksudnya dia ngapain tuh? Jadi habis selesai lu di level tertentu kalau nggak bisa tumbuh di squad senior, dia ikut bantuin lu cariin link klub untuk lu masih bisa berkembang. Salah satunya Crystal Palace. Berarti dia klub penadah. Enggak, bukan. Iya penada yang kemudian nyariin dari akademinya dia. Iya. Dari akademinya dia, kemudian dia cari misalnya Oxford. Lu pemain gua nggak masuk nih di Premier League. Bisa di ada tempat lain. Trial tempat lu nggak? Nah itu yang agak aktif di after release akademinya itu di Inggris tuh Crystal Palace salah satunya. Jadi emang secara infrastruktur tuh udah dipikirkan banget, kayak yang nggak kepilih pun nanti bakal ada loncatan tapi lain belum kemana. semua, tapi lebih banyak yang nguap. Lebih banyak yang nguap akhirnya harus menyambung karir di bidang-bidang yang lain ya. Ternyata gue nggak berbakat gitu. Berarti di situ harusnya ada kayak motivatornya ya, kayak untuk menunjukkan udah lu stop, bakat lu bukan di bola gitu. Mungkin musik itu terjadi memang. Iya, itu terjadi. Memang mereka ya akhirnya harus memilih jalan yang lain dan mereka dianggap tidak berbakat, padahal ini critical pointnya di tulisan itu ya. Padahal belum tentu mereka nggak berbakat. Kali aja pas ada penilaian mereka lagi underperform. Lagi turun. Iya benar juga. Itu salah satunya karena nggak semua match bisa lu pantau kan. Scouting kan nggak bisa punya waktu yang cukup untuk mantau semuanya. Padahal di 2023 sih ya baru muncul AI-nya tuh yang bisa kayak ngukur XG dari segi setiap lini tuh bang. Kayak lu pasti bakal dapat rapot bank dari pemain-pemainnya itu harusnya udah ada di situ. Cuma kalau selektifnya sampai seperti itu, ya kesian yang sebenarnya yang tadi lu bilang tuh, yang lagi turun tapi lagi apes aja itu hari, gitu kan. Tapi berbanding terbalik banget kalau di luar itu dari 1,5 juta yang pengen menjadi pemain bola yang pro, yang kepilih cuma 0,12%. Ya 12% di Inggris kayak gitu. Kalau di sini malah kebalikannya, kayak dari 100% timnas yang AFF, siapa yang masih bertahan sampai sisa senior. Kebalikannya era Evan Dimas. Iya, itu gak ada yang bertahan. Kenapa? Enggak, maksud gua berapa orang? Berapa orang yang sisa bertahan? Siapa ya?
Hansamu kali ya, Hansamu. Satu dari berapa orang sih itu? 24 kali ya? 24-an, 24 sampai 26 gitu. 20 Udah nama-nama menterengnya nggak ada sih itu. Satu ya? Hansamu. 1/24 tuh masih lebih gede sih daripada 0,012%. Oh iya, iya. Ya kalau mau diikutin sono nggak ada dong berarti yang bertahan kalau dihitungin XG-nya di sono sih. Tapi itu bang segitu selektifnya ya. Iya, Berarti karena emang udah benar-benar yang terbaik itu. Hyper kompetitif kan. Liga Inggris kan liga yang sangat kompetitif gitu. Lu lihat liga yang di TV itu kan liga tim utamanya. Di balik tim utama tuh ada tim cadangan. Di balik tim cadangan pemain cadangan. Di balik pemain cadangan ada tim cadangan reserve. Yang main di liga reserve. Kalau Inggris mereka punya liga reserve. Nah ini bedanya Inggris sama Spanyol nih. Kalau di Inggris dia punya liga reserve sendiri, ya kan. Misalnya apa namanya nih Oxford gitu misalnya. Marcelino kan sempat dimainin di akademi kan, ya liga reserve gitu. Nah itu gunanya adalah pemain muda yang belum terlalu matang gitu ya, mainin di situ untuk masih bisa develop, atau pemain yang baru habis cedera. Dia sebelum main di liga utama lagi yang lebih hyper kompetitif, lu main di situ dulu lah gitu kan. Ini liga reserve. Kalau Spanyol beda bos, nggak ada liga reserve Spanyol. Tapi EPA-nya ada dia, kayak EPA ada, liga reserve nggak ada. Kenapa nggak ada? Tahu nggak kenapa? Nggak. Karena tim reserve-nya main di divisi 2. Oh iya. Bahkan iya itu benar. Bahkan sampai Barcelona B itu mau naik ke 1. Nggak boleh. Akhirnya. Kan aturannya satu divisi cuma boleh 1. Nggak boleh tim reserve lebih. Nanti Barca bikin 10 tim, mereka semua isi La Liga atau Madrid 10. Di Barca lawan Madrid aja di La Liga nih. Jadi divisi 1 tim A-nya, tim B-nya divisi 2. Nah di Portugal sistemnya sama kayak Itali. Ada Liga U23. Jadi tim reserve itu Liga U23 kalau di sana. Gitu. Jadi ada tim A, tim B. Nah, sama kayak di level junior aja. EPA-nya ini PIF di Portugal U15. U15 nih. Lu tahu nggak Sporting Lisbon, Sporting CP punya tim berapa? Berapa? 3 kali 4 kali enggak? Sporting CPA, CPB, CPC main di divisi 1, divisi 2, divisi 3. Setiap divisi ada gitu. U17, U15. U15 bos. Kesempatannya banyak berarti itu dia. U15. Iya kan U15 nih. U15 aja 3 tim. U17 tahu gak berapa? 2. Jadi Sporting A, Sporting B main di divisi 1, divisi 2, U17. Nah, U19 U23 gitu ya, U19 23 itu baru 1 mereka. Senior 1 kan. Tapi kalau dengan kayak gitu kan gue ngerasa emang serius banget gitu bang. Kayak lu tahu juga gak kenapa dia bisa kayak seserius itu? Apakah ada pengucuran dana atau apa industrinya kayak gimana? Kayak kalau sana seniat itu. Eropa kan industrinya tumbuh. Kalau kita di sini nggak bisa. Kita kalau mau agak advance ya negara harus ikut campur kan. Oh di sana ikut campur pasti kan? Enggak di sana. Karena industrinya udah jadi kok. Jadi kan ini sama kayak industri apa namanya misalnya kalau di Indonesia nuklir gitu misalnya atau pesawat lah. Di Indonesia kalau lu kasih market industri pesawat nggak jalan bos, karena nggak kompetitif, nggak kayak maksudnya nggak sehebat Airbus atau Boeing gitu ya yang udah jadi market leader. Butuhlah negara support, makanya ada Dirgantara, Pak Habibie dulu bikin PT Dirgantara kan gitu yang ngurusin pesawat. Negara lah yang ikut untuk invest di situ untuk mengembangkan itu karena biayanya yang sangat besar dan belum tentu profit ya market belum tentu punya keinginan untuk taruh. Nah sama kayak sepak bola kita sebenarnya menurut gua karena belum terlalu sehat ya kan investasi negara menjadi penting makanya banyak BUMN yang taruh apa namanya sponsor banyak macam. banget sponsornya sekarang iya kan karena itu memang idealnya gitu makanya kayak lu ngerasa nggak sih Liga 1 lebih sehat sekarang?
Iya, tempelannya banyak tuh. Iya, kayaknya lebih seger aja sekarang ya. Nggak tahu Lagi kenapa. jarang berita aneh-aneh juga jarang. Iya, udah jarang. Iya, Betul, iya, betul. iya. Harus ada tangan lain ya. Harus negara harus ikut. Makanya si Koci itu benar bilang bahwa yang bisa nyelamatin sepak bola Indonesia cuma Eri satu, lo ingat kan dia iya, tahu, ngomong. tahu. Udah lama banget Iya, dia ngomong iya. itu kan sebelum Erick Thohir jadi ketua Jabat. PSSI. Dia udah ngomong itu. Karena apa? Karena dalam iklim yang butek, ya satu-satunya yang bisa menolong cuma negara gitu. Nggak ada lagi yang lain. Nah, kecuali ada perusahaan-perusahaan besar yang punya komitmen yang sangat besar juga gitu. Misalnya kayak Jarum masuk ke bola gitu misalnya, Iya. kayak dulu gitu. Ya kan bisa jalan juga liga kita kan. Cuma ya segitu, cuma ya hilang lagi habis itu kan. Sebenarnya kan investor-investor tuh banyak. Justru malah kayak Jarum ya yang ke Komo sekarang Iya, Komo. kayak gitu dan bentuk apresiasi Komonya juga bagus tuh sama ada investor dari Indonesia, mereka yang menerima Komo daerah bisnis juga. Iya betul. Makanya gue juga kadang berpikir kenapa nggak di sini dulu nih benerin kayak gitu sih. Kan udah pernah dulu Jarum Ya. coba kan Liga Jarum. Dia banyak deh badminton. Ya badminton Iya, banyak sukses. dia. Kalau dia masuk ke bola Heeh. mentok terus. Iya, makanya kenapa mungkin tuh? investasinya dia pindahin ke Komo mungkin. Iya. Harusnya Seger itu. Komo tuh. Ya artinya kan di Indonesia harus campur tangan negara. Lu nggak cukup uang doang. Cuma lu butuh backup politik juga untuk mengurusi sepak bola sini gitu. Swasta aja kayak belum kuat banget lah Belum terlalu ujung-ujungnya kuat lah. gitu. Gitu. Nah, menurut lu kalau di Indonesia orang masuk akademi itu bisa jadi pemain bola nggak? Bisa. Apa yang menghambat orang untuk jadi pemain bola? Kalau gua tadi udah percaya di level itu tadi gua. Oke. Luck. Oke, udah luck banget Udah ya. luck 0,012% tuh lebih kecil dari kemungkinan lu maju DPRD DKI dari Dapil Jakarta 8 gitu misalnya. Lucu Iya, itu lebih kecil loh, Bos. Orang-orang Inggris kalau kemari berarti pada nyalek ya. Nyalek lebih. Makanya Peluangnya peluang dapatnya lebih besar. Makanya gue ngelihat orang nyalek tuh gue jadi ngerti sekarang. Karena profesi pemain bola lebih kecil lagi. Kayak daftar Kopassus ya. Iya, lebih kecil lagi. Orang tertentu doang. Lebih kecil lagi. Intelijen. Mungkin daftar TNI lebih besar daripada itu gue. Penerimaannya. Daftar. Ada nggak sih 1,5 juta orang yang daftar TNI setiap tahun? Coba lu cek deh. Kayak ribuan dah, ratusan ribu Pendaftar Akmil itu berapa setahunnya? Justru yang ini bang, yang sersan-sersannya itu yang Tamtama sama Bintara. ya Tamtama Bintaranya itu yang banyak tuh. Iya, tapi ribuan juga gua rasa. Iya. TNI kita aja 720.000. Apa? 431.000. Itu apa Akmilnya? Iya. Akmil berapa? Perwira. Oh penerimaan. Yang daftar? Yang daftar berapa? Rata-rata setahun. Lebih susah loh. Gue yakin nggak sampai jutaan. Iya. Ada nggak pendaftar Akmil setiap tahunnya berapa? Ribuan. Ribuan kan? Iya bos. Lebih susah jadi pemain bola. Di sana ya. Iya. Tapi kalah juga sama Spanyol di final. Apa tadi bang pertanyaan lu bang, anak-anak Indonesia muda. apa yang membuat sulit di sini menurut lo? Gue kemarin baru ngobrol sama salah satu dulu pemain si Ferran Huta Barat namanya bang. Ferran Torres. Wah, bukan Ferran Huta Barat. Dia kan semua yang namanya bola digeluti tuh. Dari awal bola sepak, football, terus ke futsal, habis ke futsal ke sekarang ada namanya mini football. Iya yang kemarin final ya. Runner up, iya runner kan? up. Iya. Dia itu banyak kisah-kisah yang kalau lu bilang tadi lucknya itu agak kurang, walaupun dia udah bagus kan kayak dia main dalam satu match tiba-tiba ada orang yang kayak jadiin beasiswa main di Perbanas, yang Perbanas tuh dulu tuh ini banget sama Kampus sepak bola. Gua kampus tahu, bola tahu, banget tahu, Perbanas. Ntar tiba-tiba main kayak ke Persija diajak lagi ke Hong Kong, banyak banget sampai terakhir pas futsal itu dia mau di board ke luar tuh main ke Thailand. Tapi di saat itu juga ada yang namanya kayak bukan homesick sih. Dia berpikir gimana nih gue ninggalin orang tua nih kayak gitu dan saat itu memang momennya kayak ada yang lagi nggak bisa ditinggalin. Orang tua tuh kayak dia udah tinggal punya ibu gitu. Jadi kayak gue nggak bisa ninggalin ibu. Akhirnya ya udah mentok di situ. Akhirnya jadi lokal hero aja, jadi pemain bola di Indonesia aja kayak gitu. Nah,
tega-tega kayak gitu tuh yang harus dipikirin lagi sama orang-orang Indonesia yang kalau misalkan kalau lu mau abort atau lebih sukses lagi seperti apa, ataukah ada orang yang punya jaminan kepada keluarganya untuk keluarga lu tetap aman, lu nggak usah pikirin kayak gitu. Lu harus yang penting lu jadi pemain bola, lu sadar lu atlet pro sekarang, lu sadar lu bisa jadi bahkan internasional, karir lu di internasional kayak gitu kalau misalkan udah jadi pemain. Nah pertanyaannya sekarang gimana nih, bisa gak jadi pemain bola sekarang? Kalau habitnya masih sama kayak di zaman gua, ya mau gak mau harus keluar duit. Yang gue bilang tuh, lu 80% itu harus ada orang dalam, harus ada network. 20% nih istimewa, 20% nih istimewa banget. 20% ini agak susah tuh yang dicari. Talent banget. Talented banget kayak gitu. Jadi itu yang gue bilang, kalau lu mau jadi pemain bola, skill sepak bola teknis non teknis, skill sosialnya juga sih kayak gitu. Dan harus ada keterbukaan di misalkan gini, setiap seleksi itu harus ada yang namanya satgasnya juga harus nemenin, harus bisa mantau sampai akhir pemilihan gitu. Kalau bisa orang-orang exco turun lah gitu ngelihat ada seleksi, apalagi seleksi tim ibu kota gitu. Kalau emang mau bersih. Tapi kalau emang seumpama memang harus bayar, kayak kasih tahu gitu bayarnya berapa, lu nggak bisa kasih tahu bayarnya segini, jadi pemain bola bayar segini. Jadi setelah bayar baru dilihat seleksi. Jadi fair, bukan ada main orang dalam kayak gitu. Jadi misalkan ada seleksi klub ibu kota, tapi bayar dulu nih 10 juta, 20 juta. Semua harus bayar, setelah itu baru dilihat real taktiknya, real talentnya seperti apa. Oke, yang gak kepilih kalah, yang kepilih masuk kayak gitu, daripada mainnya di belakang, bilang-bilang ada nepotisme di belakang, tapi pas seleksi seakan-akan murni. Wah, kayak gitu agak susah tuh. Di Eropa sekarang kayak gitu loh, Bif. Nah, gimana tuh? Kalau lu lagi sering ke Eropa mau nih. masuk akademi, itu salah satu ada jalurnya yang trial berbayar. Oke, itu ada juga yang kayak lu bilang. Gue kemarin dapat tawaran dari Espanyol. Satu orangnya berapa gitu. 2.300 euro. Juga nggak mahal-mahal sebenarnya. Iya. Cuma maksud gue ya itu jalur yang lebih fair. Benar. Dan ada juga pemain kita yang sekarang masih aktif di Espanyol tuh ada yang trial di sono tuh ada kayak gitu. Dan kadang gini juga, bagaimana cara kita atau cara agen nih yang mau ngurus pemain punya value atau bargaining power, dia tuh di abroad juga. Maksud gue bukan cuma dilatih, bukan dikirim untuk main yang pro, tapi biar ini udah latihan di Uruguay, ini udah latihan di gini. Itu bagus banget CV untuk entah ke timnas usia muda atau main ke Liga 1, itu bagus banget CV-nya. Banyak sebenarnya cara-caranya. Cuma ya tapi kan overall sih yang lu mau sampaikan tuh semuanya luck juga kan. ada luck-nya. Paling gede luck. Lucknya itu susah itu, kapan kita nggak tahu. Doa, makanya spiritual dah, udah ke spiritual, doa, perkuat tiang agama. Tapi dalam hal ini maksud gue gini loh, kita sama Eropa itu nggak berbeda, sama. Yang pasti soal luck ini. Oh iya. Bedanya cuma itu, Eropa butuh luck karena saking kompetitifnya. Kalau di sini butuh luck saking nggak kompetitif. Iya. Tapi kadang gue mikir, ya dalam artian itu ya orang dalam tadi kan. Orang dalam. Itu lucknya tuh di situ. Lucknya manusia, kita harus nyari manusia. Iya. Kayak gitu. Nah, gue juga baca ini tentang kayak La Masia, perekrutan La Masia gitu bang. Itu lebih tajam lagi, lebih sempit lagi tuh cara pemilihannya, kayak hal-hal teknik dasar, struktur kaki atau hormon, udah mulai yang kayak lu cerita di Portugal lah seperti apa. Dan kepinterannya juga sih akademisnya tuh La Masia kayak gitu. Tapi La Masia nggak dipungut bayaran bang, nggak dipungut biaya. Makanya kayak Lamine Yamal gitu, ibunya kan, gue lupa ibunya apa bapaknya yang Maroko kayak. Bapaknya ya Maroko. Pas dapet nih Lamine Yamal nih, langsung kayak gimana keluarga lu setuju gak gini, kita samperin keluarga kalau mau oke tinggal di Spanyol, dari anak nih dibina gitu. Makanya pada tinggal di Spanyol. Bokapnya ngapain, bokapnya jadi, gue nggak tahu, dia kayak jadi orang stadion di Camp Nou gitu sebelum si Lamine Yamal jadi kayak sekarang. Nah La Masia perekrutan nggak bayar, setelah udah masuk ngapain di situ, bukan cuma sepak bola, ada lagi
jadi si La Masia ini kerjasama sama sekolahan bang, pihak-pihak sekolah gitu kan, kayak yang biar akademisnya juga jalan, biar nggak cuma sepak bola doang, IQ-nya tetap keasah gitu, dan entah kerjasamanya di situ ada sekolahan atau panggil guru terbaik, ya intinya tetap ada sekolah gitu. Kalau di sini kan masih banyak yang kayak SSB bayar buat SSB aja gitu kan, bahkan diklat pun ya udah diklat aja gitu. Beda, bahkan pesantren aja kadang ada sekolahnya gitu. Nah ini sekolahnya enggak, jadi kadang nggak beriringan. Itu yang bikin pemain di kita tuh yang muncul hanya jago aja, bukan jago dan berkelas. Gitu sih. Abel tuh pernah cerita sama gua. Oh Portugal nih. Iya, Abel Xavier. Dia bilang, lu tahu nggak, Ri, katanya, gua ini dulu zaman gua akademi, kalau nilai gua jelek gua nggak boleh main loh. Nilai ini belajarnya, studi. Nilai sekolah aja gue jelek gitu. Gue gak boleh main loh. Kan kepintaran pengaruh ke keputusan kan. Iya, yang gak dibolehin, yang gak ngebolehin akademinya. Itu harus diterapin sih. Itu harus mulai diterapkan ya. Mas gue buat PET nih misalkan. Oke, kalau misalkan legasi ntar ada nih, amin, syukur-syukur Indonesia Piala Dunia atau roundnya jauh gitu. Tapi harus ada legasi grassroots dan pembinaannya juga menurut gue sih. Nah, menurut lu ya, kalau lu main di level misalnya kayak Abel, ini Abel yang cerita, dia main di Liverpool. Liverpool itu waktu itu main di FA Cup, Carling Cup, EPL, sama Liga Champion. Seminggu bisa sampai 2 match, ya kan? 2 ada pernah ya 2 lah maksimal kan seminggu kan, 2 match. Kira-kira menurut lu berapa kali mereka bisa latihan di lapangan selama 1 minggu? Untuk main pro nih. Iya. Latihan di lapangan yang sampai disuruh lari gini-gini pakai kayu gitu kan. Itu berapa jam kira-kira? Jamnya berapa hari kira-kira? Berarti 7 ambil 2, 5. Kayaknya 3 deh. Kayaknya ya, gua enggak tahu. 3 deh. Karena dia ada 2 match. Cuma 2 kali. Itu pun juga belum tentu kata Abel. Kadang cuma ngetes lapangan doang. Atau pendinginan kali ya, Iya, pendinginan. Yang latihan di lapangan yang gue bilang. Sisanya otak. Sisanya diskusi. Dia kan Gerard Houllier tuh waktu itu pelatihnya. Ya kan? Kita duduk di meeting room, kita bahas taktikal. Tapi maksud gini kali bang, Itu kenapa dia loh, bahas? Iya, maksud gini, kenapa dia bisa udah tinggal bahas taktikal? Karena emang udah mumpuni kali, sebelumnya udah digembleng. Karena lu di luar lapangan, lu udah punya personalized training lu masing-masing. Lu kalau jadi back, lu tahu otot lu yang lu butuhkan berapa kuat. Lu kalau jadi gelandang, latihan core untuk memperkuat balance itu lu tahu. Jadi sebenarnya ini yang gue omongin dari risetnya FIFA, apa yang membuat orang berhasil dari akademi ke pro player gitu. Ini risetnya FIFA, ini bukan kata gue. Ada beberapa hal gitu. Pertama itu menit bermain. Itu udah pasti lah ya. Pemain yang masuk pro player sekarang pasti waktu juniornya menit bermainnya kalaupun gak gede ya cukup. Bahkan lu cukup menit bermain pun juga belum tentu lu bisa melenting ke pro player gitu. Itu satu. Kedua, yang dibutuhkan adalah bagaimana mental health dan maturity. Jadi kestabilan mental lah. Bagaimana mentalnya bisa stabil, bisa tidak terpengaruh dengan berbagai macam faktor eksternal gitu misalnya. Ya. Ada pendampingan ini non teknis nih di luar lapangan nih gitu kan. Nah yang ketiga dia harus mampu berdiskusi dengan akademinya, membangun kerjasama dengan akademinya untuk mengembangkan personalized training. Misalnya Afif lu jago shooting lu kan bagus banget Afif gitu kan. Kan gue lihat di lapangan gitu. Pange tuh bagusnya di mana ya? Sports management. Sports management. Sama komentar lah ya, komentar. Ya kan, lu bagus banget syuting. Kayaknya lu kalau di develop, gue kayaknya mau develop free kick gue deh. Nah lu ngajuin bisa mengajukan atau diusulkan oleh akademi lu bisa
nggak penting dari mana asalnya. Cuma lebih baik lu yang ngajuin. Ya biasanya kan akademi urusannya banyak. Kalau lu nggak ngajuin itu mungkin dia nggak ngelihat lu sebagai aset yang spesifik juga gitu kan. Wah Afif, oke, coach gue direktur program gitu misalnya kan. Gue mau bikin program gue bisa belajar free kick gitu. Selama 1 bulan ini apa aja trainingnya. Oh ini modul untuk personal training lu gue cariin. Nanti dievaluasi sama coach lu ya gitu. Jadi coach tinggal evaluasi tuh. Ya kan. Oh iya tendangan bebasnya Afif makin bagus. Gue bilang karena badan gue tinggi. Gimana caranya kalau gue mau mendevelop skill gue dalam duel udara gitu misalnya. Untuk belajar positioningnya dan lain-lainnya gue ajuin lagi. Atau klub yang bilang, Ri karena lu tinggi Ri, ya lu belajar duel udara aja. Ini modulnya lu setuju nggak? Gitu. Oh ya udah gitu kan, gitu. Jadi muncullah kerjasama antara akademi dan pemain untuk ngedevelop personalized training dan personal skillnya mereka. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah pemain bisa diberikan lingkungan untuk belajar bersama teammate-nya dia. Misalnya kita satu tim nih, Pif, lu kayaknya shoot lu bagus, cuma lu tuh baca ruang masih kurang. Ya, menurut gua ya, lu perlu untuk gini. Ri, lu gini. Latihan komunikasi juga tuh. Ya, itu pasti ke komunikasi, karena lu harus bangun social skill dengan teman lu. Yang selanjutnya adalah lu harus bisa diciptakan situasi lingkungan untuk belajar pada lawan lu. Lengkap banget. Ya kita misalnya rival nih, satu liga, ya kan? Lu coba perhatiin deh, jadi diskusi di antara mereka. Afif Safi itu mainnya kayak gimana? Ini dia kayak begini nih, dribblingnya kayak begini nih. Ada lingkungan kayak gitu. Nah yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi dan pengetahuan itu jadi kuncinya. Jadi ini yang menurut hasil risetnya FIFA gitu. Itu faktor luar lapangan juga banyak ya. Lebih banyak luar lapangan. Banyak ya. Iya. Nah makanya ketika pemain udah melewati ini semua, dia masuk ke level pro kayak Abel tadi. Ya udah pelatih kalau mau bertanding ya tinggal latihan mencoba strateginya di lapangan, habis itu sisanya diskusi. Itu bedanya. Iya kan? Sama kayak timnas. Timnas di segala umurnya mereka itu tinggal panggil paling lama 10 hari pemusatan 10 hari menyamakan persepsi, menyamakan pikiran. Ya kalau fisik segala macam kan udah lu bentuk sendiri pasti. Di dalam sistem yang lu bikin sendiri ini. Jadi mereka cuma pemanggilan timnas tuh cuma menyamakan persepsi aja. Makanya di Eropa jarang pelatih timnas tuh pelatih yang terbaik kan. Iya kan? Iya. Karena proses development tuh ada di klub semuanya gitu loh. Iya. Ya, jarang yang betul-betul kalau kata coach ini istilahnya pelatih-pelatih yang jobless gitu. Kalau coach kalau gue bilang ini jenderal non job. Dia jenderal, jago-jago udah panjang rekornya, cuma lagi non job. Jenderal Pati Mabes TNI lah ini. Tapi kalau memang semua pemain-pemain yang udah jadi profesional itu udah sesuai dengan riset FIFA yang tadi, emang ya udah tinggal gimana caranya dia memahami taktik dari pelatih gitu kan. Cuma kan ya yang jadi pertanyaan, yang jadi problemnya kan adalah munculnya lu jadi pemain tuh gimana gitu kan. Iya itu tadi faktornya. Iya bukan maksudnya kalau munculnya lu jadi pemain pro itu gimana kalau nggak melewatin kayak gini. Iya. Kalau di Indonesia nih misalnya. Iya nggak ada. Nah iya kayak makanya kayak keputusan banyak yang salah gitu harus. Makanya lu kalau nggak melewati ini ya kalau menurut itu ya lu nggak bisa main di liga level yang sangat kompetitif kan itu aja. Bener, liga kalau lu nggak memenuhi ini ya masih bisa main. Cuma bukan tempat lu bukan di Eropa pasti, bukan kalau di Asianya bukan liga Jepang atau liga Korea gitu. Iya. Pasti ini yang lu lewatin betul. semuanya gitu. Dan kalaupun emang udah ada yang lewatin itu pemain Indonesia, dia udah oke juga main di luar, udah oke juga. Iya. Menurut lu ada nggak pemain Indonesia sekarang yang levelnya European class? Yang lu lihat ya yang paling mentereng ya di timnas sih. Kalau ya sebenarnya kayak Marcelino tuh oke juga sih. Marcelino sama yang mendekati Eropa tuh Rizky Ridho. Gue pengen jajal lihat dia Rizky. Iya keren ya. Cara motong dia udah ini keren banget ya. Pemahaman taktik dan yang dipelajari teori-teori semua yang dikeluarin kan. Iya benar. Resepnya kayak gimana, langkah-langkahnya gimana, bola atasnya kayak gimana. Itu manfaat naturalisasi nggak menurut lo?
Ada Ada faktornya nggak? Ada. Karena gue merasa gue ngelihat Rizky Ridho pasti belajar dari J.I.Z, dari Iya. Les Hilgers, belajar Yes, satu tim kapten. karena kultur itu kan udah ada di mereka. Yang kayak kita bilang tadi, Iya. belajar ke sesama teammate kan. Di poin kelima ya. Iya, poin kelima tadi kultur itu kan dibawa Iya. oleh mereka. Jadi pemain kita ngikut akhirnya kan. Benar. Jangan-jangan dia dengar, "Hey, Mes, cara intercept gini gimana ya," kata J.I.Z kan. Iya. Rizky Ridho nimbrung gitu kan. Iya kan? Jadi belajar juga kan? Bisa. Iya kan? Jadi maksud gua Atau manfaat naturalisasi itu sangat besar. banyak buat banget karena ilmu-ilmu dari mereka ketika mereka muncul dari pemain bola kan juga ngelewatin tahapan-tahapan Tahap ini, itu. gitu, iya kan? Belum kayak di grup WhatsApp mungkin Iya, ya Mes ke Jay ngirim sesuatu yang baca Ridho apaan tuh? Kan gitu ada. Ini file Modul. apaan nih, bro? Apaan tuh? Tutor defense. Bisa lah itu Rizky Ridho tuh harusnya ada. Bisa kan itu ya menurut lu ya? Bisa. Egi mungkin Egi tuh. Egi kan udah pernah dulu. Oh iya. Cuma di usia yang muda kan waktu Iya itu kan. mudah banget. Jajal. Tapi di Dewa bagus banget dia sekarang. Dia sayang cedera ya. Cenderung gak masuk dia. Itu kalau dari gua itu sih. Iya. Lu menurut lu Rizky Ridho ya? Rizky Ridho. Setuju. Ya, Marcelino Rizky Ridho dah. Iya, kalau Rizky Ridho itu kenapa gua sangat setuju sama lu, Pip? Karena level back kita itu di Eropa juga oke gitu. Kayak J.I.Z kan Iya. pemain utama terus di Venezia. Venezia gitu. Jadi apa namanya level kita bagus dan ya pemain lokal ini kayak yang tumbuh di kultur lokal kayak sistem lokal kayak Rizky Ridho akhirnya bisa belajar ke guru terbaik lah di situ Ya. gitu. Ada transfer knowledge-nya gitu. Apalagi kemarin Kevin Dix lawan Chelsea kayak gitu Iya, kan. Iya, itu pengalaman yang bisa di-share tuh banyak banget. Pasti tuh Kevin Dix minimal kalau nggak ke Rizky Ridho cerita dia ceritanya kayak J.I.Z. Tapi Rizky Ridho tetap nguping. Lawan Chelsea nih kan. Rizky Ridho kan mau nggak mau ikut kan. Kan masalah kita ini kan paling problem kalau nggak diajak ngobrol gitu kan. Gue nggak diajak. Terus tingkat kepo kita kan juga tinggi kan. Akhirnya mau belajar akhirnya kan dia bagus Gua gitu. feeling gue Rizky Ridho gitu ya. Iya, Dia mau belajar ya. Iya mau belajar. Kan akhirnya mungkin kita mau belajar orangnya. Kita punya bakat. Gue percaya belajar itu bakat. Lo kalau nggak punya bakat dan nggak punya insting untuk belajar, lu mau dikasih sekolah terbaik apapun lu nggak akan jadi apa-apa. Iya. Orang yang punya insting belajar tapi nggak sekolah pun bisa jadi orang loh. Ya. Iya kan? Iya kan? Yang punya insting belajar nih. Nah gue rasa Rizky Ridho salah satu orang yang punya insting belajar yang bagus. Ketika dia masuk ke tempat dan lingkungan yang bagus seperti yang kita bahas tadi. Cepat, makin bagus kan. Makin bagus. Dia sejak rajin banyak naturalisasi IZES dan lain-lain masuk. Level Beda banget tuh, mainnya beda makin levelnya, naik ya. Iya kan? Rizky Ridho. Iya, Itulah ngaruhnya. Tapi kalau bahas masalah belajar nih Bang, lu kan udah sampai akhirnya lu baca riset FIFA, sampai akhirnya lu ketemu orang-orang Portugal juga. Nah, lu pasti kan kayak banyak belajar lagi, baca-baca riset juga. Kalau ngomong masalah belajar tuh gimana? Lu kan sekarang punya KKS. Ada gak yang lu terapin ke KKS dari yang lu pelajarin? Sport science lah atau taktikal apa? Kalau gue sih yang di KKS kan gue masih mengambil porsi gue lah. Porsi gue nggak akan mau masuk ke level teknis terlalu banyak. Ya kan itu urusan coach. Gue lebih banyak level levelnya wawasan sosial interaksi sama juga soal confident gitu. Gue lebih banyak situ. Lu tahu nggak sekarang anak-anak KKS tuh gue kasih buku yang banyak. Jadi kan buku apa nih? Handphone Bola, ditahan. Ada buku biografinya pemain bola umur 15 tahun 16 tahun loh. Maksud gue gini, lu harus merangsang diri lu untuk suka belajar. Bagus banget tuh. Nah, salah satunya adalah baca biografi orang. Itu paling basic. Jadi salah satu hal yang gua rasa kalau KKS ini tumbuh nih anak-anak ini jadi pro nanti, yang mana kalau lihat probabilitas satu orang aja enggak. Kalau ikutin luar. Iya, kalau ikutin yang tadi, ya kan? Probabilitasnya satu orang aja enggak. Mereka akan tumbuh jadi orang yang punya insting untuk belajar. Itu yang harapan gua ya. Nah,
makanya gue suruh baca biografi, baca ada biografinya Zlatan, ada biografinya Mourinho, macam-macam lah gue kasih situ. Kita cariin dan juga ada buku-buku lain gitu. Karena menurut gue apapun profesi lu ketika lu punya standar literasi yang baik, lu pasti akan jalaninya lebih baik. Nah pas sudah datang buku-buku kemarin gue bilang kan di situ. Ini kebanyakan bukunya. Jangan sampai mereka main bola jago kagak. jadi intelektual. Jadi intelektual. Pulang malah dia ceramain orang kan. Iya kan? Pulang bahas personal branding. Zlatan doesn't need an audition gitu. Enggak, tapi itu bercanda lah. Tapi itu masih di jalur kan, buat autobiografi masih di jalur. Tapi memang gua ingin di situ menerapkan salah satunya adalah lu akan sukses apabila lu punya insting dan punya eager yang besar gitu ya, dorongan yang besar untuk belajar. Nah salah satunya itu riset-riset tadi itu kan kita terapkan. Jadi sekarang gue udah minta kawan gue nih, staff gue untuk ngurus. Lu coba bagi mereka jadi kelompok kerja diskusi gitu. Si ini yang ngembangin program untuk latihan personal. Oh kita latihan dribbling dia yang bikinin programnya, latihan apa dia yang bikinin programnya. Si ini yang jadi tugasnya untuk menyiapkan peralatan. Si ini yang tugasnya untuk mengevaluasi programnya. Jadi lu anak-anak ini ada 7 orang gitu. Lu bagi kerjanya semuanya, bikin sistemnya agar jadi sistem belajar. Kalau misalnya untuk skill bola gua nggak ada apa-apanya. Mereka emang pemain bola, bos. Bagus-bagus dah. Bagus-bagus lah gitu. Tapi terkadang ya gue nggak tahu, kan gue nggak tahu asalnya anak-anak ini dari mana. Maksudnya gue tahu asal kotanya, gue tahu gitu ya, tapi mereka tumbuh dengan dalam kultur yang seperti apa, kan bukan itu basis KKS untuk menjadikan mereka bergabung di KKS ini, bukan itu ya. Basisnya kan penilaian koci. Iya kan? Ya koci lebih-lebih gak peduli kan ini asalnya dari mana kan. Yang penting lu bisa main, punya visi, kelihatan di lapangan, gua kasih kesempatan kan gitu kalau koci gitu. Kan gua gak pernah tahu gitu, Viv. Nah memang datangnya ke kita udah posisinya mungkin menurut gua ya ini ketimpangan lah Jakarta sama daerah gitu. Anak Jakarta itu critical thinkingnya masih lebih baik, masih jauh lebih baik gitu ya. Dan di daerah mungkin bukan karena mereka nggak mampu, mereka punya critical thinking. Cuma lingkungannya yang nggak mendukung itu untuk berkembang. Iya. Iya kan? Cuma lingkungannya yang mungkin nggak infrastrukturnya yang nggak mensupport. Mereka misalnya, gue pengen tahu banget nih soal Jose Mourinho. Cuma gue nggak bisa nemuin bukunya soal Jose Mourinho di situ gitu. Ada infrastrukturnya, ada lingkungan, macam-macam lah gitu. Jadi banyak faktor yang mungkin nggak semendukung anak-anak di Jakarta. Kalau anak Jakarta punya critical thinking, dia cari buku tinggal ke toko buku ada banyak, bos. Ya kan punya eager untuk belajar, dia tinggal cari toko buku banyak pilihan. Kalau di daerah kan enggak. Gue ya sampai hari ini toko buku itu cuma 1 di kota gua. Itu pun lebih banyak jualan sampul-sampul warna coklat ini, tau gak? Sampul-sampul buku ini loh. Buku apa? Aduh, buku sampul. Tulis. Buku sampul. Iya, itu lebih ke ATK. Iya, lebih banyak ke ATK daripada buku. Ada buku tapi cerita neraka. Ensiklopedia kiamat gitu-gitu, berdialog bos. Dengan jin. Gitu-gitu bukunya. 1001 nama anak. Gitu bukunya lebih banyak. Iya. Oh di sini Senin aja banyak. Cuma Senin. 1 doang, cuma itu doang tuh 1. Dan mereka online gitu masa nggak ngecek? Kalau sekarang kan ini soal tradisi, bos. Iya kan, kalau online pun lu kalau pegang handphone, kalau lu nggak punya tradisi belajar, handphone nggak akan pernah lu pakai untuk belajar. Benar. Iya kan? Mobile Legend aja deh. Iya kan? Kalau kawan gua kayak si Budi misalnya kan. Budi itu karena nggak suka berolahraga gitu ya, merasa dia nggak terlalu into di olahraga gitu. Cuma senang nonton dan lain-lain, senang gitu kan. Tapi untuk main olahraga aja sendiri dia kan nggak terlalu senang gitu. Karena dia nggak terlalu suka itu,
Dia kalau lihat sarung tangan, ini bagus buat gua pajang. Bukan buat gua pakai. Ini dia lihat estetikanya gitu. Karena Ya apa yang perspektifnya beda. beda ya. perspektifnya Beda. gitu loh. Ini barangnya barang sama. Kalau siapa namanya, let's say Hernando Ari bilang melihat sarung tangan, dia akan analisis kekuatan dan kelemahannya pasti gitu kan. Tapi kalau Budi, ini kita pajang bagus juga di sini nih, spotnya di sini gitu. Gitu, Pip. Tapi ini sorry, KKS umur berapaan bang? 15-16. Belum telat sebenarnya ya kalau untuk di telat apa enggak tuh menurut lo? Menurut gua ini hal yang gua agak senang juga. Masih bisa diajak diskusi, Masih Bos. bisa, iyalah. Iya kan? Karena masih anak-anak yang masih berpikir soal masa depannya, masih ada harapan. Ini anak-anak pinter-pinter. Masih fresh otak itu. Fresh banget. Cuma yang gue bilang tadi, mungkin di daerah karena ketimpangan kita gitu ya, nggak semua infrastruktur terpenuhi, nggak semua ya faktornya kompleks banget. Gue juga nggak tahu detailnya kayak apa gitu, karena gue nggak tahu tadi kan gue bilang asal muasalnya. Mungkin ada lingkungan perkawanannya yang kurang mendukung, mungkin juga infrastruktur yang kurang mendukung, banyak lah faktornya gitu. Tapi ini orang, mereka sampai ke level ini nggak mungkin kalau nggak punya bakat. Iya, dia ada bakat dan mau belajar Mau sih belajar. intinya, gitu. Dan satu sekarang lagi lanjut di timnas loh. Ini mudah-mudahan main di AFC U17 nih. Wah, itu udah di Dubai dia. Tuh. Iya. TC di Dubai. TC keberapa tuh? TC terakhir. Aduh, dapet sih mudah-mudahan itu mah. Tinggal Apa flank kanan, sayap kanan, kiri. sayap kiri. Waduh, udah mudah-mudahan sih ya. Iya, ada satu aja dulu yang masuk ya. Satu Maksud gua jadi gede lagi tuh KKS itu. U17. Mufid lagi di Dubai sekarang. Mufid semangat Iya, Mufid ya. iya. Jangan lupa baca-baca Mufid. Lak lagi-lagi. Doa orang tua Mufid, Iya. beneran deh. Doa orang tua ada tuh lu. Kemarin agak satu, kan tadinya 2 yang masuk panggil U17. Oke. TC, yang satu lagi si Aga ini coret. Karena Mungkin karena cedera atau apa gitu, kemarin kayaknya cedera ya. Jadi nggak dilanjut lah. aduh sayang banget. Tapi umur masih muda, masih 15. Oke. Ya, Jadi lu masih bisa 2 kali lagi, Bos. Iya, buat 17 masih bisa. Iya, dua kali masih bisa lagi. 2 kali lagi kata gue. Cuma sekarang gue bilang gini, kemarin agak drop juga. Nah ini nih ngadepin remaja ini, Viv. Ini belum belajar baru nih. Jadi om-om yang ngadepin remaja-remaja lagi galau ini. Lu gak usah pusing kata gue. Lu masih 2 kali lagi. Heeh. Ya. Oh ini habis kecoret. Habis kecoret. Ya, terus. Lu anak 15 tahun yang sampai ke level lu ada gak 10 orang? Oh iya. Enggak, cuma 6 orang. Lu cuma 6 orang di Indonesia nih yang kayak lu. Heeh. Udah kata gua. Udah sampai situ dulu. Dia stres apa gimana? Agak panik lah pasti. Oh, panik. Shock Panik. bos, sudah Iya, 3 kali TC. Iya. Dia yang ketiga dia baru liau. Shock lah. Udah 3 kali. Nah, soknya ngapain sih umur 15 tahun tuh? Iya, agak termenung, masih nggak Kosong, betah. udah kosong Enggak, mata. masih nggak betah. Nih gua masih ngerasa butuh away, butuh break, butuh merasa kayaknya sepak bola bukan jalan Aduh, gua. Ada rasa-rasa jangan kayak gitu. dulu, Lu jangan udah dulu. cuma 5 orang. Iya, dan masih 15 tahun lagi. Masih 15 tahun, Bos. Lu kalau nggak nemu lingkungan yang supporting lu dengan Ih, bahaya itu. total bahaya, Bahaya ini itu. bakat gede banget. Gua yang anak ini, si pelatih Asio bilang ke gua, ini levelnya timnas, Mas. Nah, Ya tapi 15 tahun ya, lu lawan lu udah 16. ya, udah agak beda dikit tulangnya. Yang juara AFF U16 kemarin, si Iya. Goli itu yang gitu-gitu yang lu lawan. Cuma dengan lawan orang kayak gitu level lu kan udah naik. Bener. Iya kan? Nah ini agak stres lah. Awal-awal kita support lah ya, bilang lu gini bos kata gue nggak tahu dia ngerti apa enggak ya, tapi gue coba berusaha menyampaikan pikiran gue sesimpel-simpelnya ke anak 15 tahun. Nah ini gue juga belajar. Banget. Jadi dalam proses ini bukan hanya mereka yang belajar, gue Dia pun juga belajar. Iya. Jadi kalau ini udah lewat nih, seandainya ada yang ikut di Portugal, gue udah tahu cara bikin pemain bola, Pim, gitu. Untuk junior ya, gue udah tahu. Bagus banget. Ini gue anggap eksperimen aja semuanya ini lah. Gitu. Eksperimen dalam artian cari jalan ya, karena belum punya pengalaman kan. Bener. Belajar. Jadi Pif, gue bilang kayak gini, udah yang kayak tadi gue bilang, cuma 5 orang kok yang sampai ke level lu, kata gue. Ya
masih 2 tahun lagi masih bisa. Gini kata gue, lu kalau gagal, abis itu nganggur, lu nggak apa-apa pusing. Nih lu gagal ada target yang lebih besar untuk di Portugal kata gue. Oh iya. Udah lu siapin ini. Yang udah ya udah. Ya ini yang maturity and stability tadi. Iya. Poin berapa tuh? 3 ya? Kedua, poin 2. non teknis ini penting banget. Iya kan udah sekarang udah bangkit dan udah militan lagi, udah semangat lagi. Kemarin pelatih Asia bilang ini levelnya timnas. Saya masih 15 tahun coach kata gue. Kalau nggak jadi di Portugal, taruh di Asiop aja kita kasih beasiswa full. Asiop gitu Iya, minimal Liga 1 kalau Asiop tuh. Kalau udah bagus punya banget. peluangnya masih ada. gede kan ke Liga 1 kan. Itu Pif kemarin si Aga tuh. Iya. Yang lain juga bagus-bagus. Nah berangkatnya kemarin coachnya Asiop nanya ke gue berangkatnya kapan? Yang Portugal nih? Iya akhir April atau awal Mei katanya. Oh terus saya kirain Juni katanya. Kenapa? Juni itu akhir Liga Top Skor. Kalau mereka berangkatnya setelah Juni mau didaftarin Top di Skor Liga dulu. Top Skor dulu. Biar makin matang kan permainannya. Gue terima kasih banget buat Asiop tuh udah ngasih lingkungan yang bagus untuk anak-anak. Bagus tuh, positif banget tuh. Iya tempatnya enak, lu udah pernah kasih? Udah. Bagus banget ya tempatnya. Gue terakhir Asiop yang di Senayan. Bukan yang di Sentul. Udah enggak gue berarti. Nah lu ikut sama gue lah. Iya, Kalau mau boleh, hari Sabtu Asiop. ini. Gue mau ada match di situ. Oh, ini KKS Asiop. Ya Asiop, tapi ada 6 pemain KKS di situ. Sabtu. Satu si Mufid kan lagi di Dubai. Kalau Mufid lolos Piala Asia, Mufid baru balik ke sini pasti setelah tanggal 10. Oh, Mufid yang sayap kiri nih. Iya, sayap kiri. Ya sekitar awal April lah. Iya. Karena Piala Asia finalnya 10 April. Cuma kan sampai final ya gua mendoakan lah mudah-mudahan bisa sampai final gitu ya. Kita berharap gitu. Amin. Cuma kalau nggak sampai final kan si Mufid bisa lebih cepat juga baliknya gitu. Nah itu semua KKS kayak gitu sekarang. Ya, itu udah bagus banget mas gue, ini jalur independen gitu kan. Dan ya lu nemuin anak juga nggak sembarangan sekarang dan tahu kalau lagi drop kayak gimana untuk nahan ini mereka gue baru tetap. tahu ada yang itu begini-begini tuh. nih. Itu yang susah itu. Ini ilmu baru buat gue. Iya, nyemangatin orang kan susah sebenarnya itu. Orang-orang kalau lagi gagal tuh nggak perlu disemangatin. Ini makin sedih dia. Dia makin sedih bos, ditemenin aja. Iya. Ngomongnya dia apa dah ya. Iya. Cuma lu harus realistis ngasih tahu ada target-target lu yang besar. Lu boleh sedih tapi jangan lama-lama. Iya. Gue bilang kayak gitu aja kemarin tuh. Tapi gue jago bang buat nyemangatin gitu bang. Susah bos. Teman-teman gue yang kayak lulus audisi Suci nggak lulus. Lu yang ini yang close mic kayak gitu. Gue suruh nangis dulu 2 hari nangis, air mata habisin aja dulu. Berbakat lu ya. Iya berbakat. Air mata habisin 2 hari, kalau 3 hari masih nangis ya udah bukan stand up berarti jalur lu. Bisa gue tuh kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Oke. Jadi nanti lu kalau mau ikut aja sama gua. Sentul. Ayo boleh. Ngelihat anak-anak. Oh bos, sekarang udah makin keker bos. Udah mulai jadi gym, udah minum protein tiap malam. Udah pola atlet nih. Udah hidup atlet. Udah pola atlet. Ya kan? Iya. Mampus lu semua. Tapi pola atlet tuh beratnya pelajaran gua seminggu 2 minggu aja. Oh, karena belum terbiasa awal adaptasi, mereka adaptasi. Makin adaptasi, ekspektasi makin tinggi. Kemarin mereka komplain kok kita ngerasa nggak terlalu dipush. Serius? Udah mulai kayak gitu pertanyaannya. Nah makanya gue bilang tadi gue minta si Chandra kan direktur kita, lu suruh mereka bikin grup. Kelompok belajar kata. Push diri mereka sendiri kata. Gue bilang gitu. Iya kan? Coba lo kan bisa nih. Ini yang pinter-pinter sini. Ya maksudnya yang ngerti bola lebih banyak gitu. Pemahaman skill lebih banyak sini gitu kan. Suruh mereka nyusun program buat teman-temannya. Kalian tuh bersaing satu sama lain. Mereka tuh harus bersaing satu sama lain jadi yang terbaik. Cuma dalam persaingan kalau ada yang bego satu, lu nggak terlalu maksimal. Kalau semuanya jago, lu makin jago. Iya, makin kompetitif. Iya, jadi lu harus ajarin orang untuk menyaingi lu. Agar apa? Lu makin jago.
Nah akhirnya bikin itu mereka kelompok belajar. Seru banget itu. Bahas usia 15 gitu. Ya gara-gara ini komplain. Kok kita merasa Kurang tidak terlalu di-push. Ngeledek nih Mentalnya mereka. udah beda tuh. Ya udah beda. Mentalnya udah beda. Mentalitas udah berubah. Bos. KKS mentality. Iya. Mentality. Mentalitas ini. Udah mulai ini. Udah kayak gitu pertanyaannya. Di satu sisi gua agak kesel. Lu gak menghormati nih apa yang sudah kita berikan gitu kan. Merasa kurang lu gitu kan. Tapi di sisi yang lain gua pikir ini bahasa anak-anak. Artinya mereka udah punya semangat yang lebih. Iya. Ini kan dari seorang yang biasa ngurusin politik jadi bola dan anak-anak akhirnya bahasanya beda, Viv. Bener. Kontras banget itu. Iya bahasanya beda. Kalau buat orang politik itu penghinaan. Lu udah dikasih segini masa lu merasa kurang? Iya benar. Kan gua udah keluar banyak gitu. Iya kan? Dikasih apa? Hati minta ampla, minta Iya, jantung. minta jantung. Kalau buat orang politik. Iya. Tapi kalau kita memahami ini dengan bahasa anak-anak, bos, gue butuh meloncat lebih tinggi lagi. Bagus banget. Gue butuh lu push gue lebih keras, ya kan? Nah, gue bilang sistem mana yang bisa nge-push lu di Indonesia ini jadi pemain hebat ya nggak ada juga. Yang harus mempush lu ya diri lu sendiri. Ya, bikin kelompok. Tapi gini, dia ada gak orang yang kayak gini bang? Kayak misalkan ada yang bilang kayak Ronaldo datang sejam sebelum latihan gitu. Dari latihan aja udah kompetitif. Kayak gitu-gitu udah pada muncul belum tuh? Jadi gini, ini karena mereka dari kultur Jawa ya. Toto Kromo Ya, tuh. Toto Kromo bos, ya kan. Jadi unggah-ungguh di luar lapangan menjalar ke dalam lapangan juga. Apa emang tuh? Ya kalau Jakarta kan lu siapa gua. Oh iya. Mau di dalam lapangan mau di luar lapangan sama. Cuek. Lu sikut orang habis itu lu mau bodo amat juga bisa gitu. Kalau di sana enggak, ada sopan santunnya, ada ininya. Oh karakter Jawanya masih ada? Masih karakter Jawa masih sangat kuat dan itu bagus kan. Itu karakter mereka memang. Nah mereka mulai menyadari bahwa di dalam persaingan, ini levelnya belum bersaing gila-gilaan ya. Tapi mulai menyadari bahwa dalam persaingan semuanya sah lo lakukan di dalam lapangan. Ya kan? Unggah-ungguh gue berhenti di dalam lapangan. Oke. Jadi sampai gue masuk ke lapangan tuh masih unggah-ungguh. Kalau masuk ke lapangan, udah filosofinya dua aja. Apa tuh? Udah mulai memahami. Injak leher, gigit paha. Udah dua itu aja. Jadi di kepala lu, itu di kepala mereka itu kalau udah masuk lapangan gitu. Karena ini ekstrim ke ekstrim nih Piv, ya kan? Ekstrim unggah-ungguh. Ya harus dihadirkan ekstrim lainnya kan. Iyalah. Injak leher ini kan. Lu harus ngerasa harus mau nginjak leher orang gitu. Harus ada killer instingnya harus ada gitu. Ya tentunya kan kalau nginjak leher orang pelanggaran kalau di lapangan. Ya kan insting aja. Iya, lu harus ada insting itu sampai level mana yang diperbolehkan gitu. Jangan sampai karetnya putus. Tarik yang kencang masih nggak apa-apa. Gitu. Udah mulai memahami itu sekarang. Mentality lagi nih. Iya, udah mulai memahami itu, tapi belum lah. Sekompetitif kayak Ronaldo yang kayak lu bilang ya belum. Cuma udah mulai paham bahwa dunia ini akan terus berputar dengan atau tanpa gua. Jadi gua harus menunjukkan diri gua. Iya. Udah mulai ke situ. Itu udah bagus lah umur 15 tahun kayak gitu bang. Iya mudah-mudahan gitu. Gue juga berharap ini udah bagus ya. Iya. Cuma namanya ngurus anak-anak bos, fragile. Semuanya fragile, semuanya kita harus dengan asumsi kita punya kerisauan. Lu gak boleh merasa secure. Gue udah awal-awal gue kayak lu gini nih. Gimana tuh? Oh udah bagus lah. Udah bagus lah. Awal-awal kayak gitu. Khawatiran harus tetap dijaga iya, ya. Kekhawatiran kita harus tetap dijaga. Bos. Ini pulang kampung kalau kita kasih seminggu lebaran ini habis itu naik motor nabrak lututnya patah gimana nih ya kata gua kan ini kalau pulang kampung makan kerupuk ada keletih iya tiba-tiba main tarkam kan kita udah invest macam-macam bos tiba-tiba main tarkam gimana
Lah itu lu ngejaganya gimana? Kalau ada pulang-pulang gitu. Pulangnya gue dikitin. Tapi mereka Cara komunikasinya. Tapi mereka udah mentalitasnya udah beda, Pip. Oh iya harus. Dia bilang ke gua, ke si Chandra kemarin kan. Mas, kita gak usah pulang lebaran, Mas. Waduh. Keren, Gua mau pulang. Itu nunjak itu. Terlalu keren. Kata si Chandra, Gak mikirin orang lain itu. Gua mau mudik. Udah ngomong gitu. Nah itu kita senang lah. Maksudnya ada mentalitas yang berubah. Memang faktor usia dini itu sih yang paling penting ya. Karena gue yakin skill bisa dilatih. Betul. Cuma perspektif lu ketika menghadapi kegagalan itu yang harus tepat. Itu butuh waktu. Ya lu gagal, kayaknya gue gak berbakat deh. Oh itu musuh terbesar. Bahaya tuh. Tuh masuk tuh gue ntar tuh situ tuh. Iya. Mentalnya kita asah. Iya kan. Iya. Nafif Safi ini. Lu bantu KKS aja lah. KKS. Iya. Nanti gue kasih jersey. Gue ntar kalau S2 penelitiannya pengaruh KKS terhadap timnas.